Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, tiga parpol itu rencananya akan berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan di 2024. Akan tetapi sampai hari ini cawapresnya ini belum ditemukan karena beberapa partai politik koalisi ini mengusulkan nama calon presiden kepada Pak Anies Baswedan. Ada nama Ahmad Heriawan dari PKS yang ini digadang-gadang untuk menjadi duet Anies Baswedan di 2024. Ada juga dari Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat. Kemarin AHY juga sudah bertemu dengan Pak Anies di rumah Pak Anies. Ini berdiskusi panjang lebar. Jadi kalau berdiskusi lama ini kan asik teman-teman ya. Ada chemistry antara AHY dengan Pak Anies Baswedan. Kemudian berikutnya AHY bertemu dengan Pak Surya Paloh, berdiskusi terkait politik, terkait koalisi juga. Nah, ini kan menarik apa yang dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu dengan Anies, bertemu dengan Surya Paloh. Ini bentuk silaturahmi yang dilakukan oleh AHY dalam rangka memperkuat posisi koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan kelihatannya Pak Surya Paloh juga merestui kalau AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Akan tetapi Pak Surya Paloh mengatakan bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, kali ini ada berita juga yang juga cukup menarik dari PKS, yang informasinya PKS juga akan mempertemukan Ahmad Heriawan dengan Anies Baswedan. Padahal kemarin politisi PKS mengatakan kita akan mengusung AHR, tetapi keputusan akhir tetap di tangan Anies Baswedan. Karena nantinya yang akan memilih cawapres itu Anies, yang akan berduet adalah Anies, maka diserahkan kepada Pak Anies. Akan tetapi teman-teman, PKS ini akan mempertemukan antara Ahmad Heriawan dengan Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari CNN Indonesia. Giliran PKS akan pertemukan Anies dengan Ahmad Heriawan. Dewan Pimpinan Pusat PKS mengaku akan mempertemukan calon presiden usulan Partai Nasdem Anies Baswedan dengan salah satu kadernya, Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan belakangan ini digadang-gadang sebagai calon wakil presiden usulan PKS untuk mendampingi Anies Baswedan. Insya Allah dalam waktu dekat, kata juru bicara PKS, Pipin Sopian, kepada CNN pada Kamis 27 Oktober 2022. Pipin tak menjelaskan tujuan mempertemukan Anies dan Aher. Ia juga tak menjawab soal materi yang dibahas dalam pertemuan nanti. Sebelumnya Anies telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Selasa 25 Oktober 2022 yang lalu. AHY diusulkan Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan. Setelah pertemuan itu, AHY menegaskan siap mendampingi Anies. Karena kami ingin menang, sekali lagi kami ingin menang, bukan ingin sekedar jalan bersama. Jalan bersama itu sebuah awal, tapi pada akhirnya ingin menang, kata AHY di Wisma Nusantara Jakarta kemarin. Usai dideklarasikan, Nasdem Anies dibebaskan untuk memilih cawapres mendampingi dirinya. Namun Nasdem mengisyaratkan agar cawapres Anies tak berasal dari partai. Sementara PKS menyebut usulan cawapres pendamping Anies telah mengerucut ke Ahmad Heriawan. Sebelumnya ada nama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Nah itu teman-teman terkait rencana PKS yang akan mempertemukan antara Ahmad Heriawan, kader dari PKS, kepada Pak Anies Baswedan. Tujuannya apa kita kurang tahu, tapi yang pasti ini rencana dari PKS. Sementara PKS ini mengusulkan Ahmad Heriawan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan.
Pertemuan itu tentunya adalah tujuannya bagaimana Ahmad Heriawan ini bisa mendampingi Anies Baswedan di 2024. Tetapi sekali lagi teman-teman, namanya cawapres itu seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan harus mampu memperkuat koalisi. Jadi dengan adanya calon wakil presiden itu, maka koalisi ini semakin kuat. Kemudian yang kedua yang disampaikan Pak Anies, seorang cawapres harus mampu meraup suara, karena suara ini menentukan menang kalah di dalam pilpres. Jadi secara elektoral, pemilih ini harus bisa mendukung bagaimana suaranya bisa menjadi lebih banyak. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Pak Anies, seorang cawapres harus bisa memperkuat dalam pemerintahan. Jadi memang harus tahu terkait pemerintahan. Dan ini yang disampaikan Pak Anies. Kenapa begitu? Karena Pak Anies sudah pengalaman teman-teman menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi hal-hal apa yang harus diperkuat, yang harus dilaksanakan di dalam pemerintahan, Pak Anies sudah paham. Karena ini pengalaman dari Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Banyak keberhasilan yang ditorehkan Pak Anies selama menjabat sebagai gubernur. Dan ini banyak publik yang berharap agar Pak Anies bisa maju di dalam kontestasi pilpres untuk meneruskan perjuangan mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian kalau kita lihat juga posisi Aher teman-teman. Jadi Aher ini juga punya pengalaman karena beliaunya pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Jadi secara pemerintahan ini mendukung untuk salah satu kriteria yang Pak Anies sampaikan, memperkuat sistem di pemerintahan, karena Aher juga pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Tetapi bagaimana dengan elektabilitas? Karena Ahmad Heriawan ini kalau kita lihat di beberapa lembaga survei tidak masuk suaranya. Tidak masuk elektabilitasnya teman-teman. Kemudian kalau memperkuat elektoral ini juga belum teruji karena Ahmad Heriawan ini bukan ketua umum partai politik yang bisa meraup suara. Tentu saja pimpinan partai politik. Dalam hal ini ketua umum PKS-nya siapa? Itu yang bisa menopang suara, mendongkrak suara untuk kemenangan Anies di 2024. Jadi dua hal ini yang mungkin saya melihatnya ini kurang di akhir, yaitu sisi elektabilitas, karena seorang calon presiden atau calon wakil presiden harus punya elektabilitas. Elektabilitas itu adalah kesukaan publik kepada seorang tokoh itu. Karena kita berbicara Indonesia, bukan berbicara kewilayahan atau berbicara di mana seorang calon itu berdomisili, tetapi ini bicara Indonesia. Nah, bagaimana dengan AHY? AHY satu sisi kalau kita bicara elektabilitas, beberapa kali AHY masuk dalam lembaga survei. Dan AHY adalah calon wakil presiden potensial. Nah, ini artinya elektabilitas AHY punya. Kemudian dari sisi kepemerintahan ini, AHY juga belum pernah masuk dalam pemerintahan seperti gubernur, bupati, wali kota, belum pernah. Tetapi AHY punya potensi untuk bisa itu teman-teman, karena AHY adalah ketua umum partai politik. Dari sisi elektoral meraup suara ini cukup besar teman-teman peluang AHY untuk itu. Jadi dari sisi elektoral dia punya, elektabilitas dia punya, ini dua hal kelebihan dari AHY. Yang berikutnya teman-teman, kita ingat bahwa Partai Demokrat dulu pernah menang pemilu pada waktu Pak SBY menjadi presiden. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau tiga partai politik ini berkoalisi, ini kemungkinan besar bisa memenangkan di putaran pertama. Kalau kita lihat teman-teman, hari ini ada 4 poros yang mungkin ini akan mengajukan calon presiden, wakil presiden di 2024. Ada poros PDIP yang ini sudah bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri karena sudah 20% presidential threshold dipenuhi oleh PDIP. Kemudian yang kedua ada KIB. KIB ini juga poros Golkar, PAN, P3. Ini juga bisa mengusung calon presiden wakil presiden. Kemudian yang ketiga ini adalah poros Gerindra dan PKB. Ini juga bisa mungkin mencalonkan calon presidennya. Kemudian yang ketiga ini teman-teman poros yaitu Nasdem, Demokrat, PKS.
Empat poros ini bisa mungkin maju di 2024 yang akan datang. Dan kalau kita lihat peta koalisi teman-teman, perolehan suara di pemilu 2019 kemarin, justru koalisi Nasdem, Demokrat, PKS ini yang memenangkan suara di parlemen. Karena kalau kita lihat, Nasdem, Demokrat, PKS itu mendapatkan 163 kursi. Ini terbesar teman-teman ya, 163 kursi. Kemudian PDIP 128 kursi. Gerindra, PKB mendapat ke 136 kursi. KIB 148 kursi. Jadi di antara poros-poros itu yang terbesar memang koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Jika empat poros ini maju semua teman-teman, calon presiden, wakil presidennya, ini kemungkinan besar yang menang adalah Anies Baswedan. Karena Anies mendapatkan 163 kursi. Padahal kalau kita lihat di 2019 ini 212 Habib Rizik dan sebagainya itu mendukung Pak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden waktu itu bersanding dengan Sandiaga Uno. Jadi banyak yang memilih Gerindra yang pada waktu itu mencalonkan presiden, calon wakil presidennya. Tetapi beda lagi teman-teman, di 2024 nanti kelihatannya 212 mungkin juga Habib Rizik akan mendukung Pak Anies Baswedan. Karena sinyalnya itu sudah ada kedekatan antara Pak Anies dengan Habib Rizik Sihab. Yang kemarin Pak Anies juga bersilaturahmi ke kediaman Habib Rizik Sihab, dan juga ketika Habib Rizik pulang dari Mekah itu datang Pak Anies Baswedan ke kediaman Habib Rizik Sihab. Tapi Pak Prabowo tidak datang. Nah ini teman-teman bedanya. Padahal dulu Pak Habib Rizik ini pendukung Pak Prabowo Subianto. Ketika ada masalah paling tidak memberi dukungan lah, datang ke kediaman Habib Rizik, tetapi ini tidak datang Pak Prabowo Subianto. Itu artinya bahwa 2024 sinyalnya teman-teman 212 Habib Rizik akan mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau kita melihat, kalau tidak ada perubahan peta koalisi, empat poros ini maju, yang menang adalah Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.